pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini maupun yang ibadah di rumah masing-masing. Saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan semuanya untuk berdiri. Kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia, Allah kita yang hidup. Firman Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita tinggikan Tuhan dalam sikap penyembahan kita. Kita menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mendapatkan kemenangan. Dalam nama Yesus, mendapatkan jawaban. Mari kita tinggikan Dia, kita sembah Dia, Allah kita yang hidup. Katakan kepada Tuhan dengan pujian ini. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenangan. Ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Pujikan Tuhan yang terbakar. Kuasa-Mu nyatakan diri-Mu dalam Yesus. Pasti ada mujizat anugerah-Mu tercari bagiku. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita percaya hari ini ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ketika kita menyembah dan meninggikan, ketika kita mengalami masalah dan persoalan ini, pada Tuhan ada jawaban, pada Tuhan ada kemenangan, pada Tuhan ada mujizat. Karena itu mari kita tinggikan Dia, kita sembah Dia, Allah kita yang hidup. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah pencipta alam semesta beserta isinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada pagi hari ini, di tengah-tengah masa sulit, pandemi virus corona melanda dunia, kami Tuhan masih beri kesempatan untuk datang menyembah dan meninggikan Engkau di tempat ini. Bahkan seluruh umat-Mu yang saat ini sedang beribadah bersama-sama keluarga mereka di rumah masing-masing. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Kehadiran Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami, serta memberkati pribadi lepas pribadi kami. Kami mohon berkat Bapa dan mempertaruhkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan minta berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan nyanyian pujian kor yang mengatakan datang kehadiran Tuhan. Kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Datang kehadiran Tuhan.
mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan membuka naskah kitab kita pada pagi hari ini dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ibrani 10 ayat yang ke-35 dan ke-36. Ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Sedang duduk kembali, kita akan menyanyi bagi Tuhan kembali dari nyanyian kemenangan iman nomor 197. Aku tahu yang dipercaya. Persembahan dikumpulkan. Thank
Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadapan Engkau bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. 1 minggu sudah kami lewati, kami jalani bersama dengan Tuhan untuk melakukan segenap aktivitas kegiatan pekerjaan kami. Hari ini kami bersyukur di tengah masa sulit yang kami alami. Kami Tuhan masih beri kesempatan untuk datang menyembah dan meninggikan Engkau, baik di tempat ini, di rumah umat masing-masing. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami bersyukur karena di tengah-tengah penyembahan kami boleh memberi kepada Tuhan, menyisihkan keuangan kami yang kami beri hari ini dengan sukacita, baik melalui kantong persembahan, kantong kolekte, persembahan khusus, pengembalian persepuluhan, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkenanlah Tuhan menguduskan persembahan ini untuk boleh dipakai memperlancar, memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini dan sekitarnya. Karenanya hamba mohon berkat Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sudah memberi, baik mereka memberi dari kekurangan, kelebihan, seberapapun nilai yang kami beri hari ini bernilai di mata Tuhan. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan berkorban bagi kami. Karenanya kami Bapa menaruhkan seluruh harapan kami. Engkau akan memberkati seluruh pekerjaan usaha kami masing-masing, baik umat-Mu sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil, tenaga honorer, pelajar. Kiranya Tuhan akan memberkati apapun pekerjaan kami, usaha kami yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Bapa juga akan menolong seluruh umat-Mu yang hari ini mengalami kesulitan oleh karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan pengharapan mereka kepada Engkau dan memberi mereka jalan keluar, serta mereka akan diberkati Tuhan dan mereka dapat bertahan hidup dengan kecukupan kelimpahan yang Tuhan berikan. Tuhan juga akan menjaga harta milik yang masih sisa, yang masih ada pada kami. Jauhkan segala bentuk hal yang dapat merusaknya, dan kami mempertaruhkannya ke dalam tangan Tuhan untuk dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, memberkati seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga mereka, memberkati rumah tangga mereka, segala keperluan mereka. Kiranya di antara mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, di dalam nama Yesus angkatlah sakit penyakit itu, sembuhkan seperti sedia kala. Bapa di surga, kami mempertaruhkan seluruh perencanaan program pelayanan kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit hari ini, kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sedang mengadakan kebangunan rohani, kebangkitan rohani di rumah tangga kami masing-masing. Karena itu teguhkan dan kuatkan kami sekalian Tuhan, dan kami minta kepada Engkau, kiranya virus corona hancur di dalam nama Yesus. Dan bagi yang sedang mengalami sakit saat ini, kesembuhan, kekuatan diberikan kepada mereka. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan menjaga dan melindungi penyakit yang mereka derita tidak membahayakan hidup mereka. Bapa di surga, terima kasih program pelayanan, ibadah-ibadah kami yang tidak kami bisa lakukan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati umat-Mu, akan terus menolong mereka, mengingatkan mereka untuk mereka datang di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan bersama-sama keluarga mereka. Memberkati pelayanan pembangunan kami di tempat ini, gedung gereja ini, menara teras di depan yang kami akan bangun tahun ini. Kami mohon berkat Tuhan, kiranya ini semua dapat berjalan dengan baik. Penataan taman, penataan komplek ini, pembangunan rumah dinas gembala, Tuhan akan memberkati hamba-Mu dan keluarga
keluarga yang hadir di tengah-tengah umat-Mu bersama dengan Greg dan keluarganya. Tuhan akan menolong memampukan kami untuk melaksanakan pelayanan yang Tuhan berikan, sehingga dengan pelayanan yang kami lakukan meneguhkan, menguatkan iman-iman-Mu untuk lebih mereka setia lagi dengan Tuhan. Bapa memberkati badan pengurus jemaat yang bersama-sama dengan kami mengelola pelayanan di tempat ini, diberkatilah. Meskipun pelayanan yang kami lakukan tidak menuntut upah, tetapi Tuhan mengetahui bahwa upah yang besar yang menanti kami di surga yang Tuhan sediakan. Bapak di surga, terima kasih. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan Gereja Kamar Injil di seluruh dunia. Kami berdoa kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan panggilan kami. Di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan taruhkan hikmat, kuasa, kemauan untuk kami mengelola pelayanan, untuk kami melayani Engkau, baik secara live streaming maupun secara langsung. Kiranya Tuhan, Injil Tuhan, firman Tuhan dapat diberitakan dengan leluasa. Memberkati Presiden Gereja Kamar Injil, memberkati Ketua Umum bersama dengan staf yang ada, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong mereka, memampukan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, mengembangkan gereja untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, dan menjaga jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang sedang beribadah di permukaan bumi ini, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kesulitan hidup, Tuhan juga akan berkati. Dan para medis, para dokter, perawat, tenaga kesehatan yang saat ini berjuang menangani saudara-saudara kami yang sedang terjangkit virus corona, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, perlindungan serta pemeliharaan juga bagi keluarga mereka. Diberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, pemerintah kami khususnya Menteri Kesehatan bersama dengan jajarannya. Kiranya dalam masa pandemi ini mereka diberi hati yang bijaksana untuk menangani semua persoalan yang ada, sehingga kami tidak terus jatuh ke dalam berbagai krisis, tetapi di tengah masa sulit ini kami bangkit, karena pertolongan Tuhan diberikan kepada bangsa kami, kepada pemimpin kami, kepada kabupaten kami, bupati, wakil bupati, pada camat dan desa-desa. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami, keberadaan kami kepada Tuhan, serta minta berkat Engkau. Bagi kelanjutan ibadah ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan, khususnya firman-Mu yang akan diperdengarkan. Kiranya boleh meneguhkan iman percaya kami, membangkitkan semangat kami di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Bapak terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan berdoa sebagaimana Tuhan mengajar murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan warta jemaat. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Baik, saya akan bacakan warta jemaat untuk kita. Warta jemaat Minggu tanggal 26 April 2020. Kepala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, dan juga kami ucapkan selamat beribadah pada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Saya akan membacakan pelayanan minggu depan. Para pelayan ibadah minggu tanggal 3 Mei 2020, waktu jam 9 WIB. Firman Tuhan oleh Kepala Sidang, pemimpin pujian atau worship leader oleh Ibu Gembala, singer Ibu Erika dan Ibu Mita, pemain musik oleh Bapak
Pabrik Jilim, doa sepaat dan doa Bapak kami oleh Bapak Kepala Sidang, Operator LCD oleh Bapak Matias, Wata Jemaat oleh Bapak Margoritus. Ibadah akan dilaksanakan secara live streaming melalui Facebook @GKI Getsemani Pemuar. Laporan pemasukan keuangan minggu yang lalu. Yang pertama, kas umum. Persembahan kolekte di gereja minggu yang lalu berjumlah 221.000. Yang kedua, persembahan kolekte ibadah di rumah-rumah jemaat ada 9 amplop berjumlah 1.031.000. Jadi total pemasukan dari kas umum sepekan berjumlah 1.252.000 rupiah. Saya ulangi, 1.252.000 rupiah. Demikian warta jemaat ini hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat yang harus kita dengarkan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi dalam pelayanan pekerjaan kami. Bapak, terima kasih buat anugerah. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman. Kuduskan semua kami, kuasai hati kami. Berbicaralah Tuhan, dan pakailah hamba-Mu dengan segala kemampuan Engkau untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu hari ini kepada seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah, menyaksikan ibadah ini melalui tayangan live streaming, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat menyembah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Hari ini saya menyampaikan firman dengan judul yaitu tetap kuat di tengah masa sulit. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, walaupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang dilakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian pembacaan kita hari ini. Saudara-saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan, hari ini kesulitan hidup melanda semua orang dari semua kalangan tanpa pandang status sosial. Orang tidak lagi dapat dengan bebas untuk berpergian ke mana-mana. Tidak boleh berbelanja melebihi ketentuan. Kemarin istri belanja tidak boleh melebihi yang dari yang sudah ditentukan. Mungkin untuk jaga-jaga ya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada di antara saudara-saudara kita sudah kehilangan pekerjaan dan juga hanya sekedar untuk mencari kebutuhan hidup hari lepas hari, sangatlah sulit. Nah, hendaknya kita perlu tahu hari ini saudara kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita jauh sebelum masalah kita alami seperti hari ini. Meskipun ketika itu mereka tidak mengalami atau tidak sama seperti kita mengalami yang namanya COVID atau virus corona, tapi ada masalah jauh
lebih berat daripada yang kita alami hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa saudara-saudara kita yang percaya, para pembaca surat Ibrani ini telah mengalami masalah yang lebih buruk. Mereka sangat menderita, mereka dianiaya dikatakan. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka dicerca menjadi tontonan orang di muka umum. Bayangkan kalau saudara sudah dihina, dicerca menjadi tontonan di muka umum, betapa malunya. Kemudian harta milik mereka dirampas. Apa yang mereka punyai dirampas dari mereka. Nah, hal yang luar biasa saya perhatikan dalam bagian pembacaan kita. Meskipun kesulitan hidup itu mereka alami, ketika itu, namun mereka menerimanya dengan sukacita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Kira-kira apa alasan yang menyebabkan mereka tetap kuat, bahkan mampu bersukacita di tengah-tengah kesulitan hidup itu? Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan ya bagian ini. Yang pertama, bahwa mereka diingatkan untuk memandang masa lalu, masa ketika mereka menerima terang. Mereka diingatkan kepada masa lalu mereka ketika mereka menerima terang dalam ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Nah, saudara yang dikasihi, mereka diingatkan supaya mereka menjadi pribadi yang kuat, supaya mereka menjadi pribadi yang tangguh, bukan menjadi pribadi yang lemah dalam situasi kesulitan hidup mereka, supaya mereka tetap kuat. Semangat mereka terus bangkit di tengah-tengah masa sulit itu. Nah, saudara yang dikasihi, ketika orang menerima terang, ketika mereka menerima kebenaran tentang terang itu, pastilah hatinya bersukacita, hatinya bergembira. Saya menggambarkan hal ini begini, saudara. Bagaimana perasaan saudara hidup dalam kegelapan, lalu ada cahaya yang datang menyinari dan menerangi seluruh hidup kita. Saya percaya hati kita gembira. Bagaimana rasanya di dalam gelap malam? Ada yang takut, ya, ada kekhawatiran. Tetapi ada terang yang muncul, yang menyinari, pastilah hati kita bersukacita. Nah, saudara yang dikasihi, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa oleh kasih-Nya yang besar telah mengutus Yesus ke dalam dunia ini supaya manusia tidak tinggal di dalam kegelapan, supaya manusia tidak terus tinggal di dalam kegelapan, tetapi mereka tinggal di dalam terang. Karena Yesus sendiri adalah terang. Dia berkata bahwa akulah terang dunia. Orang yang mengikutinya tidak berjalan dalam kegelapan. Dia adalah terang dunia. Itulah sebabnya mereka diingatkan kepada masa lalu mereka tentang terang ini. Yesus adalah terang dunia. Manusia yang menerima terang, bahkan mereka juga menerima Yesus. Dan ketika mereka menerima Yesus, mereka juga menerima keselamatan yang daripadanya. Sebab dialah terang, dia juga adalah keselamatan. Kisah para Rasul 4 ayat 12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Lalu apa yang membuat manusia khawatir, takut dan cemas dengan persoalan-persoalan hidup? Saudara, Yesus adalah terang. Dia adalah terang yang datang ke dalam dunia ini, yang sudah menderita disalibkan, mengalahkan penderitaan itu, sehingga ia dapat menolong kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami
cobaan. Dia datang ke dalam dunia menderita di kayu salib. Penderitaannya saudara tidak dapat mengalahkannya. Dia menang atas penderitaan. Saudara, itulah sebabnya dia dapat menolong kita. Dia dapat menolong kita yang mengalami pencobaan, yang mengalami kesulitan. Pasal 2 ayat 18. Dia juga merasakan atau turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan hari ini sebagai umat pilihannya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan tentunya juga dia akan menolong serta memberi jalan keluar dari kesulitan hidup kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika memang tekanan datang kepada kita, mari ambil waktu untuk kita merenungkan. Ketika kita percaya dengan Yesus, ketika kita menerima terang itu datang kepada kita, pastilah membangkitkan semangat kita untuk terus kuat, membangkitkan diri kita, mendorong diri kita untuk terus maju kuat di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berikutnya saudara tetap kuat di masa sulit. Yang kita perhatikan, meskipun kehidupan sulit yang mereka alami ketika itu, mereka didorong untuk tidak melepaskan kepercayaannya. Mereka didorong untuk tidak janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Saudara yang dikasih, seberapa pentingkah kepercayaan kita akan Yesus juga tidak boleh disia-siakan. Tentunya sangatlah penting, sangatlah bernilai, sangatlah berharga. Karena ketika kita dapat percaya kepadanya, saudara yang dikasih, ketika kita dapat percaya kepadanya, saudara, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya yang besar bagi kita dengan mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Barang siapa percaya kepadanya, dikatakan, dia akan beroleh hidup, bahkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, jaminan yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita di bumi ini. Dan ketika kita masih hidup dalam dunia ini, Tuhan akan memberi pertolongan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memperhatikan kita serta memberi jalan keluar. Serta ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, jaminan kehidupan kekal diberikan. Saudara yang dikasih, seberapa penting percaya kita, sangat penting. Kepercayaan kita kepadanya tidaklah sia-sia, karena besar upah yang menanti. Nah, saudara yang dikasih, kepercayaan kita akan Yesus tidaklah sia-sia. Firman Tuhan katakan bahwa ada upah yang menanti. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menanti. Saudara pasti mau upah, ya. Bukan hanya orang yang bekerja mau upah, tapi orang yang ikut Tuhan pun mau upah. Upah yang bagaimana yang Tuhan sediakan? Apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk materi? Saudara, yang saya sudah katakan tadi, ketika kita ada di dunia, Tuhan akan memelihara dan memberkati kita. Tapi ketika kita ada bersama-sama dengan di surga, upah yang kita terima, yang pertama saudara perhatikan, upah yang akan kita terima kelak, yang pertama, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang Dia janjikan bagi kita. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Kemudian bukan hanya mahkota, ya saudara tahu mahkota yang diberikan kepada orang sebagai tanda penghormatan, tanda keberhasilan, tanda kemenangan, ya kurang lebih beginilah gambarannya. Kemudian mahkota kebenaran. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 8. Yang ketiga, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota yang diberikan mungkin di dunia ini ya dapat layu, tetapi yang Tuhan sediakan bagi kita tidak dapat layu. 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Dan berkat-berkat surga lainnya yang disediakan bagi kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hidup kita bagaikan sebuah pertandingan. Kita bertanding tentunya untuk menang, untuk mendapat mahkota. Paulus katakan, tetapi mahkota di dunia ini adalah mahkota yang fana. Namun kita sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk memperoleh mahkota yang abadi yang Yesus sediakan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, karena itu janganlah mudah melepaskan kepercayaan kita. Janganlah mudah meninggalkan Yesus, sebab Dia mengasihi kita. Jaminan Dia sudah sediakan bagi kita. Jangan hanya karena pekerjaan, karena pangkat dan kedudukan kita meninggalkan Dia, atau bagi anak muda karena jodoh kita meninggalkan Dia. Firman Tuhan katakan, jangan melepaskan kepercayaan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita sebagai jaminan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Dia menyediakan sesuatu yang sungguh luar biasa, yaitu mahkota yang abadi yang Dia sediakan. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa kira-kira yang membuat mereka kuat di dalam menghadapi masa-masa sulit? Berikutnya kita perhatikan adalah bertekun sampai akhir, sampai Tuhan datang. Firman Tuhan katakan ayat 26-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan datang tanpa meneguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila yang mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bertekun sampai Tuhan datang. Nah, para pakar mengatakan bahwa keberanian adalah keinginan untuk memulai sesuatu, tetapi ketekunan adalah tekad untuk meneruskan sesuatu sampai akhir. Sekali lagi, keberanian adalah keinginan untuk memulai sesuatu, tetapi ketekunan adalah tekad untuk meneruskan sesuatu sampai selesai. Ketekunan kita yang Tuhan tuntut, yang pertama adalah membangun hubungan kita dengan Dia. Ya. Membangun hubungan kita dengan Dia, tekun dalam melakukan kehendaknya. Ya. Apa kehendak Tuhan yang kita perhatikan dalam bagian ini? Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus, saudara yang dikasih, mari kita tekun dalam beribadah serta menyembah Tuhan, menghadap Tuhan. Ya. Di mana kita dapat menghadap Tuhan? Ada banyak orang hanya tergantung di gereja baru mereka dapat beribadah. Hari ini sekali lagi pelajaran yang berharga dari masa sulit virus atau pandemi yang melanda ini, kita dapat menyembah bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing di mana kita ada. Ya.
ibadah kita dapat lakukan, penyembahan kita dapat lakukan kepada Tuhan. Tekun dalam menghadap Allah, beribadah kepada-Nya, sebab Dia sudah membuka jalan yang baru bagi kita melalui tabir yaitu dirinya, supaya kita dapat bebas untuk beribadah, menyembah kepada-Nya. Dalam ayat 19 kita perhatikan di sana ayat 20 dan seterusnya. Nah, saudara yang kasih, bagaimana cara kita menghadap Allah? Kita harus menghadap Dia dengan hati yang tulus, hati yang tulus ikhlas, melaksanakan ibadah bukanlah sekedar rutinitas, bukanlah sekedar hanya ingin dilihat orang, tapi kita membawa hati kita di hadapan Tuhan dengan tulus. Kita mau menyembahnya tanpa paksaan oleh siapapun, dengan iman yang teguh, keyakinan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembahnya, hidup kita akan berkenan kepada-Nya, penyembahan kita berkenan kepada-Nya. Kemudian dengan hati yang bersih, hati yang telah disucikan oleh darah Yesus, supaya ibadah kita berkenan dan memuliakan namanya, hati kita harus disucikan. Dan sekiranya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menyimpan sesuatu dengan orang lain, hubungan kita tidak baik, saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Hati kita harus bersih. Dimulai dari hati kita yang paling dalam, kemudian dengan penuh pengharapan kita kepada-Nya. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasih, kita harus bertekun sampai akhir. Bukan hanya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga kita tekun dalam membangun hubungan kita dengan sesama, yang saya namakan dengan hubungan sosial. Ada banyak orang yang hanya berpikir bahwa mereka hanya rajin untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka mengabaikan hubungan mereka dengan sesama. Apalah arti penyembahan kita, apalah arti hubungan kita dengan Tuhan, kalau hubungan kita dengan sesama itu menjadi retak, menjadi tidak baik, menjadi buruk. Saudara yang kekasih, tekun dalam membangun hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan sosial. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saling memperhatikan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, marilah, ya, janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-temuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling memperhatikan, saling mendorong, dikatakan saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan dalam ibadah kita. Dan kalaupun ada di antara mereka yang demikian, kita datang meneguhkan, menguatkan mereka, saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau ada di antara kita yang lemah, saudara kita yang lemah dalam iman, kalau ada di antara saudara kita yang punya persoalan, kita datang menegur mereka, kita datang menguatkan mereka, menasihati mereka. Hari ini saya mau sampaikan melalui tayangan live streaming ini, saudara. Minggu depan saya akan melaksanakan satu program yang namanya Suara Gembala. Karena saya dan keluarga tidak dapat kunjungan ke rumah-rumah, ya, paling dalam waktu yang darurat karena situasi tidak memungkinkan. Tapi saudara bisa mendengar suara saya yang saya programkan, namanya program Suara Gembala. Dari meja gembala saya akan kirim dalam bentuk video dan bentuk suara. Ada renungan yang saya akan kirim ke sana kepada saudara, dan nanti saudara akan bisa buka melalui WhatsApp, ya, dan melalui video yang akan saya kirim. Ini bertujuan, saudara, untuk meneguhkan kita sekalian di tengah-tengah masa sulit ini. Adalah bagian daripada kita juga mau membangun hubungan dengan jemaat, membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan juga saya mengimbaukan kepada saudara sekalian sebagai umat Tuhan, apa salahnya untuk kita saling berteleponan, saling chat, ya, melalui WA kita, ya, untuk saling menanya kabar satu dengan yang lain.
Meskipun ya kita jauh di mata, tetapi dekat di hati. Amin. Jauh di mata, dekat di hati. Dan itu yang mau kita bangun hari ini. Saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan, sesulit apapun kondisi kehidupan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang peduli. Kepadanya lah kita menaruh pengharapan kita untuk melepaskan kita dari masa-masa sulit hari ini. Saudara, karenanya jangan pernah mau meninggalkan kepercayaan kita, meninggalkan Yesus demi apapun. Tetapi mari kita terus bertekun di dalam iman kita, dalam hubungan kita dengan Dia, bertekun dalam membangun hubungan kita dengan sesama sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Saya persilakan saudara sekalian untuk berdiri. Bapa, kami menaikkan syukur, terima kasih kepada Engkau. Hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan ada di pihak kami. Kami tahu bahwa Tuhan menolong kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Yesus. Sampai silakan jemaat sekalian, mari kita nyanyikan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Kita naikkan aremnya saja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bubar gumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Katakan sekali lagi, Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bubar gumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau pada pagi hari yang indah ini untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami, kesehatan, kekuatan, bahkan kerinduan kami akan Tuhan di tengah masa-masa sulit hari ini. Kami bersyukur meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja ini, tetapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan hadir di keluarga-keluarga jemaat umat-Mu hari ini yang beribadah dan menyembah Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bila kami semakin teguh dan memandang kepada Tuhan sebagai Allah yang hidup, yang tidak pernah melupakan kami. Dan kami mau terus setia dan setia sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dalam dunia ini. Teguhkanlah yang Bapa, berkatilah kami. Jemaat Tuhan sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kudus kita hari ini sudah selesai, tetapi persekutuan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah selesai. Karena itu angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala berkat ini turun atasmu. Engkau semakin kuat, engkau semakin sehat, engkau semakin sejahtera dan diberkati di dalam segala hal. Rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, anak cucumu diberkati, usaha dan pekerjaan juga diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai dan tuntunlah kami Tuhan. Dan juga biarlah hari minggu depan kami kembali boleh beribadah menyembah-Mu di tempat ini, bahkan di keluarga umat-Mu masing-masing. Kami
mengakhiri rangkaian persekutuan yang indah ini di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga kami terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali bersama di tempat masing-masing. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian hari ini. Shalom.